Tahun 2020, laptop ini adalah salah satu seri yang paling diincar di kelas menengah gaming. ROG Zephyrus M15 GU502LU. Tipis, kencang, dan elegan. Tapi sekarang sudah tahun 2025, masih pantaskah dipakai hari ini? Apakah laptop 5 tahun lalu ini masih layak digunakan di tahun 2025? Mulai dari desain, spesifikasi, performa real life, sampai plus minusnya. Kita uji, apakah dia masih tahan banting atau sudah waktunya pensiun? Oke, yang pertama kita bahas spesifikasi rincinya dulu. Dari dalam kita dapat CPU Intel Core i7 generasi ke-10 10750H, 6 core 12 thread, turbo sampai 5 GHz. Namun GPU-nya masih pakai Nvidia GTX 1660 Ti, 6GB GDDR6, seri Touring tapi belum RTX. RAM 16GB DDR4 3200 MHz onboard. Tapi kita masih dikasih satu slot SODIMM untuk nantinya kalau kita mau upgrade RAM. Bisa maksimal sampai 32GB. Storage SSD NVMe 512GB. Ada slot M.2 kedua kalau kalian butuh tambahan. Dan semua itu ditanamkan di dalam bodi magnesium alloy yang ramping banget. Tipisnya cuma 18,9 mm dan bobotnya sekitar 1,9 kg. Buat ukuran laptop gaming, ini ringan banget. Nah, sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya juga bukan kaleng-kaleng. 15,6 inci IPS Full HD, refresh rate 144Hz, dan sudah Pantone validated dengan akurasi warna 100% sRGB, 75,36% Adobe RGB menurut klaim Asus. Ya, itu menurut klaim Asus. Saya tidak punya SpiderX, jadi saya nggak bisa cek keakurasiannya. Tentu dengan angka yang saya sebutkan tadi, 144Hz, 100% sRGB, untuk gaming bisa smooth, untuk editing bisa akurat, untuk content consumption nyaman banget. Brightness-nya juga cukup terang di 300 nits dan response times-nya 3 millisecond, bikin ghosting sangat minim. Untuk tahun 2025 masih cakep banget buat kelas Full HD. Nah, sekarang kita bahas masalah audio dan visualnya. Maksud saya, kita bahas masalah audio dan kameranya. Speakernya 2 watt stereo. Untuk suaranya menurut saya ini lumayan memuaskan. Selain saya menggunakan laptop ini, saya juga ada Asus VivoBook. Nah, jadi saya bandingkan speakernya antara ROG Zephyrus M15 dan VivoBook. Menurut saya jauh banget perbedaannya. Jelas lebih bagus ROG M15. Tapi saya rasa buat kalian yang beli laptop ini, pasti kalian beli speaker tambahan, kan? Untuk meeting online, nonton YouTube, nonton OTT seperti Disney, Netflix, saya rasa speakernya udah cukup banget. Tapi kalau untuk gaming, saya rasa ini butuh kita pakai headset lagi. Nah, bagian yang amat sangat disayangkan adalah nggak ada webcam di sini. Ini jadi deal breaker buat kamu yang sering Zoom meeting atau WFH. Asus punya alasan tersendiri. Kenapa dia nggak kasih webcam di laptop Asus ROG Zephyrus M15 ini? Saya rasa Asus ingin memaksimalkan aspek rasio layarnya dan minim bezel ya mungkin ya. Walaupun di laptop-laptop zaman sekarang di tahun 2025 ini udah banyak banget laptop yang bezelless tapi tetap ngasih webcam. Ya kita pikir-pikir lagi lah, ini kan laptop tahun 2020. Pada saat launching tahun 2020, Asus ROG Zephyrus M15 ini dibanderol dengan harga 25 juta. Namun sekarang, harga secondnya sudah turun jauh, menjadi 10-11 jutaan. Oke, mengenai webcam dan speakernya tadi, saya rasa solusinya pakai webcam eksternal. Banyak banget pilihan lain laptop di harga segitu yang spesifikasinya jauh melebihi ROG Zephyrus M15 ini di tahun 2025. Apalagi mengingat dia masih pakai GTX 1660 Ti, di mana laptop-laptop zaman sekarang, laptop-laptop baru di tahun 2025
dapat dipastikan sudah pakai RTX. Kalian pun bisa menikmati ray tracing dengan nikmat. Bagian desain dan build quality. Untuk desain, ini laptop gaming yang kalem. Bodi magnesium alloy, finishing hitam doff dengan logo ROG tanpa RGB. Membuat laptop ini kelihatan profesional. Keyboardnya punya RGB per zone. Travel distance 1,4 mm, tactile, dan nyaman untuk ngetik maupun main game. Touchpadnya lebar dan akurat, mendukung Windows Precision Driver, dan portnya lengkap banget. Ada USB-C Thunderbolt 3, 3 kali USB-A, HDMI 2.0, RJ45 LAN, combo jack 3,5 mm. Buat kamu yang butuh konektivitas ke monitor eksternal, audio interface, sampai docking, semuanya ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, performa di tahun 2025. Nah, di menit ini saya mau disclaimer, saya sendiri menggunakan laptop ini tidak untuk gaming teman-teman. Untuk game e-sport seperti CS2 dan Valorant, laptop ini masih sangat mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Valorant kita dapat 170-200 fps di settingan high, CS2 150-180 fps di settingan medium sampai high, Fortnite dan Apex Legends di medium bisa stabil 70-90 fps. Tapi buat game AAA modern seperti Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, atau Starfield, harus kompromi di settingan medium ke bawah, tanpa ray tracing dan tanpa DLSS. Performanya agak tertahan, tapi tetap playable. Selain gaming, buat kerja multitasking, browsing, editing di Premiere atau Photoshop atau DaVinci Resolve, bahkan After Effects, masih aman banget. Nah, saya sendiri menggunakan laptop ini untuk editing di DaVinci Resolve, Premiere Pro, CapCut, Canva, ya itu pasti bisa jalan aman banget. Tentu, saya menggunakan laptop ini hanya untuk kerja, teman-teman. Saya tidak main game, tapi di beberapa kondisi pada saat saya kerja di Adobe Premiere Pro, saya kadang menemukan macet di previewnya. Nah, pertanyaannya seberat apa saya gunakan Premiere Pro di laptop ini, sehingga saya mendapatkan macet-macet di preview tersebut. Saya menemukan macet preview itu pada saat saya mengedit project yang cukup besar, color grading, slow motion, warp stabilizer, masking, dan durasinya lumayan panjang, sampai 25 menit. Dan kalau kalian butuh jasa editing, saya juga bisa editkan kalian. Dan bagaimana pengalaman saya menggunakan DaVinci di laptop ini? Pada tab cut aman sekali, pada tab editing aman sekali. Tab fusion saya belum coba, karena saya baru transisi untuk hijrah dari Premiere Pro ke DaVinci Resolve. Jadi saya belum mencoba tab fusionnya. Untuk color aman banget. Saya kalau nggak salah pakai sekitar 1, 2, 3 node, dan previewnya lancar banget. Customs, one of which is the Robo cultural custom. Robo a ceremony to reject evil by the people of Mempawah City, West Kalimantan, Indonesia. This ceremony was held on Wednesday of the last week of the month of Safar, Hijraya, and traces the journey of Opeddin Menaman and his wife, Nah, bagaimana thermal solution dan pendinginannya? Laptop ini dilengkapi dual fan system dan 5 heat pipe. Fan bisa dikontrol lewat Armoury Crate. Ada mode silent, performance, dan turbo.
Suhu saat gaming, CPU bisa tembus 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. GPU stabil di 75 sampai 85 derajat Celcius. Tapi layout pendinginannya ini bagus karena area palm rest dan tombol WASD tetap adem. Sayangnya laptop ini tidak punya MUX switch, jadi GPU tetap lewat eGPU. Ini bikin performa agak tertahan 10 sampai dengan 15% kira-kira dibanding laptop dengan MUX. Untuk ketahanan baterainya, satu hal yang mengejutkan. Baterainya ini 76 Wh dan bisa tahan 7 sampai 9 jam untuk penggunaan ringan seperti nonton, browsing ataupun office. Nah, kalau untuk gaming baterainya ini bisa bertahan 2 hingga 3 jam. Ini salah satu laptop gaming dengan daya tahan baterai terbaik di zamannya. Dan di 2025 pun cukup untuk seharian kerja ringan tanpa colokan. Kesimpulannya, jadi setelah 5 tahun, apakah ROG Zephyrus M15 GU502LU masih worth it di tahun 2025? Laptop ini masih powerful sih untuk gaming Full HD dan kerja. Desain profesional dan ringkas, layarnya cakep dan akurat, baterai tahan lama, portnya lengkap. Namun ada juga kekurangan yang bisa saya spill untuk kalian di laptop ini. Tidak ada webcam, karena dia masih pakai GTX 1660 Ti, laptop ini tidak mendukung ray tracing atau DLSS. Suara speaker menurut saya masih oke lah, tapi kebanyakan orang bilang standar ya. Dan tidak ada MUX switch-nya. Kalau kamu nemu laptop ini di harga second 10 sampai dengan 12 jutaan, dan kamu lebih banyak main game kompetitif seperti Valorant, CS2, atau kamu butuh laptop untuk kerja tapi kadang main game dikit-dikit lah, ini masih jadi pilihan yang sangat solid, mengingat desainnya yang ramping dan namanya ROG Zephyrus. Tapi kalau kamu ingin full experience gaming modern menggunakan ray tracing, DLSS, MUX switch, punya webcam, atau layar 2K, layar OLED, layar mini LED, mungkin sudah waktunya upgrade. Bukan laptop ini yang harusnya kalian incar. Banyak banget laptop di harga 11 sampai dengan 12 jutaan yang sudah menggunakan RTX. Kalian pun juga sudah menikmati ray tracing di harga 10 sampai dengan 12 jutaan. Kalau kalian memilih laptop lain selain ROG 5 tahun ini. Gitu dulu review panjang kita kali ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Kaya Rakaf.